Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Rabbi alatil salam wa jami'atil salam wa rahimakumullah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan bersama-sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama-sama, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jemaah grup 10 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah pada waktu dan kesempatan kita bertolabul ilmi pada waktu ini, malam ini, saya akan menyampaikan amanah Allah kepada kita semua, yang mana amanah ini perlu kita tertibkan di dalam diri kita, yaitu gangguan-gangguan kepada ibadah kita yang timbul dari diri kita sendiri. Bagaimana mencegah gangguan tersebut? Bagaimana melenyapkan gangguan tersebut? Ada yang menghayal, ada pikiran yang kemana-mana, ada yang mengantuk, dan macamlah gangguan akal nafsu yang muncul di dalam bermujahadah kepada Allah. Sudahlah kita tidak banyak ilmu, tambah lagi gangguan yang datang. Inilah yang membawa kehancuran, tidak sampai kepada Allah apa yang dituju. Maka dengan ini kita harus belajar apa dan bagaimana cara untuk melenyapkan gangguan. Karena yang punya gangguan itu kita. Kalau kodrat gangguan tidak ada, tidak mungkin setan itu bisa datang. Apa yang harus dia ganggu kalau kodrat yang batil itu tidak ada? Cuma kalau ada kodratnya dalam diri, setan tinggal mengerjakan. Inilah yang membuat kegagalan-kegagalan kita di mata Allah. Datang keraguan-raguan, datang ketakutan, datang pertimbangan akal. Ini disebabkan apa? Karena ada kekuatan itu. Inilah dengan apa? Banyak orang mencoba dengan taubat, banyak orang mencoba dengan zikir, tetap aja dia begitu. Giliran kita berkonsentrasi kepada Allah, datang lagi gangguan itu. Nah, kita salahkan lagi setan. Kalau setan nggak salah, karena dia menggoda manusia itu izin Allah bagi yang sanggup engkau goda. Karena diperkirakan Allah, umatku adalah orang yang berkodratkan aku. Kalau memang berkodratkan Allah, tidak mungkinlah bisa diganggu. Tapi karena kita ingat jamaah, dulu kita berawal dari mayat.
dan meninggal kita kembali menjadi mayat. Ini hakikat wujudnya. Artinya apa? Yang bertingkah di antara kedua tadi, berawal dari mayat Adam dijadikan, berakhir kepada mayat, kembalilah dia kepada asalnya. Terus siapa yang hidup dalam kerangka mayat itu selama hidup di dunia dan akhirat ini? Siapa yang berperilaku, yang bertindak dan bersifat di dalam diri itu? Adalah amaliyahnya Allah, yaitu adalah sifat. Sifatnya Allah itulah perbuatan. Di situ Allah menguji kemampuan kodratnya yang kita pelihara. Dalam tingkat iman apa kita pelihara kekuatan dia. Makanya pada saat ini saya akan mengajarkan kepada jemaah bagaimana caranya kita bisa melenyapkan kebatilan yang ada di dalam diri tersebut. Jemaah grup 10 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita belajar Tajalli Al-Ikhlas, kita lihat alif dhammah u awal kejadian pada wahidnya Allah, melangkah 7 langkah dari perjalanan wujudnya menjadi sifat nas bagi ahad, yaitu jatuh kepada alif kasroh a. Dalam huruf ikhlas jatuhnya shin, nas. Berarti disinilah wujud nyatanya Allah, nasnya adalah nur sifatnya sendiri. Kalau kita gabung dua kodrat ini menjadi sebuah apa? Apa yang kita gabung? Alif kasroh a dengan alif dhammah u. Enggak, itu yang dibaca dengan au. Tapi karena au-nya berupa hamzah ain, maka a bersebut u. Jadi au, a ain. Alif kasroh a ain berarti apa? Berarti ain. Ain itu adalah penglihatan. Ya, ain itu penglihatan. Ini yang dikatakan nur ma'in. Nur ma'in adalah penglihatan tunggalnya Allah. Ya, nur ma'in adalah penglihatan tunggal. Karena dipadu dua batin zohir dan batin sir tadi menjadi ain atau au menjadi ain. Karena u itu adalah ain, alif a kasroh a ada, ain adalah pandangan. Berarti inilah yang menjadi nur ma'in. Nur ma'in ini pernah kita pelajari adalah penglihatan tunggalnya Allah yang tidak boleh dipakai oleh wujud apapun penglihatan itu. Maka dalam perjalanannya mendirikan, menimbulkan dari dalam qalbi kita harus melalui proses anas. Apa kata proses anas? Kul a'u, ketemu lagi kan a'u-nya di situ. Yang ain tadi kan, konsentrasi belajarnya, jangan ada yang celengak-celengok. A'u, ain, penglihatan. Kul a'u, kul saya sudah kasih pelajaran. Kul itu adalah kalimat tasdik, artinya banyak. Saksikanlah, dirikanlah, lihatlah, banyak maknanya. Tapi pada waktu dan kesempatan ini kita memakai satu makna, yaitu saksikan. Nah, jadi kita menyaksikan. Kul, saksikanlah. A'u. Nah, a'u ini apa? Penglihatanku. Ya, penglihatanku. Rabb berkuasa bi kepada batin nas nur. Saksikanlah aku menguasai batinku yang disebut nur. Malik, aku bangkit. Ki, ingat,
Malikinas, artinya aku bangkit dan datang, karena in adalah artinya datang. Nas berupa nur, nah aku sin adalah nur. Saksikanlah aku datang dengan batinku di dalam nur. Ilahinas, hanya dengan tunggal satu. Begitu dia sampai pada nur mani, serentak bacaan dengan hadirnya, maka carilah apa hadas dirimu yang membuat kamu lalai. Malas, hadirkan malas itu. Maka malas ini akan ditatap oleh nur dan dibakarnya. Laksana di sore hari. Kita lihat di sore hari di ufuk barat itu warnanya merah, betul? Dan itu adalah pembakaran hadas di muka bumi. Begitu juga saat hadas diri kita dibakar oleh nur tadi, maka dia lenap seperti merah tadi. Ma'rifatmu akan menceritakan sendiri nanti. Apa yang mau lagi? Nah, setelah dia sampai di atas, saat bertatapan yang kamu bakar hadasmu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu sampaikan paling tidak 7 kali, baru kamu hantam dengan subhanallah. Tekanan nur semakin tinggi, subhanallah lebur menjadi nas, maka kamu adalah subhana, sesungguhnya aku Allah adalah zatnya. Disitulah leburnya batin-batin hadas tadi. 3 induk hadas yang tertinggi dalam diri kita. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Segala perbuatan alam kemanusiaan makhluk. 3 induk hadas, tapi enggak perlu dibahas. Yang penting mana yang mengganggumu, itu yang dibinasakan. Berdiri yang hak, binasalah yang batil. Man khala ta'zabu al-haqqa man tayahatal ala nasun al-batila. Al-haqqa wal haqqa la nabatila. Ingat, kalau yang kodrat zat, kalau yang hak itu berdiri, yang batil itu akan binasa, karena aku adalah Tuhan tanpa batil. Nah, inilah wahid dalam tataan ma'rifat. Begitu wujud pandangan dengan nurnya datang, disitulah kamu menghilangkan siapa yang memakai. Tidak boleh ada di situ satu wujud pun, mau jasad, mau insan, mau siapapun tidak boleh ada, karena ilah adalah wahid tunggal. Pandangan hanya satu, tidak boleh bersekutu dengan itu. Paham? Karena dia adalah ketunggalan Allah berupa pandangan. 7 kodrat ayat, salah satunya pelebur dari hadas. Demikian untuk kita laksanakan mujakarahnya. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jemaahnya. Masya Allah. Terima kasih, alhamdulillah Buya atas paparannya. Ini kita mulai memasuki surat An-Nas. Bagi para jemaah yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Ayo, semangat berjuang dan ingin belajar. Kalau belajar itu bertanya, kalau menyimak itu di musola. Belajar yang benar. Baik. Kamu calon guru, jangan jadi guru yang pendiam. Tidak ada guru yang pendiam. Silakan.
Yuk dipersilakan bagi yang sudah angkat tangan. Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah, amin. Saya izin bertanya tentang pembakaran hadas yang ibaratnya di matahari di sore hari yang menyala merah itu, Buya. Bagaimana dengan perjalanan proses pembakaran? Sama, dia akan berwujud seperti itu juga. Tapi ada yang raib, hilang, bersih saja, dan ada yang kita merasakan kok sifat itu sudah nggak ada lagi, dan ada juga yang diperlihatkan. Tergantung kedudukan hatimu. Apa kamu orang yang tenang dengan hidupmu dengan adanya hadas? Apa kamu orang yang golongan yang tidak tenang ada hadas? Apa ini terkembali kepada kedudukan hati kita? Gitu. Bagi kita yang merasa ada yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, pasti kita singkirkan. Dan kalau itu kita pelihara kodratnya, berarti setan dia punya jalan untuk masuk menggoda. Tapi kalau bibitnya sudah enggak ada, tidak mungkin setan itu mengganggu. Setan itu wajib juga ada, karena ada nafsu. Nafsu ada anak, tapi dalam bentuk yang baik, dalam bentuk kodrat, bukan dalam bentuk kebaikan godaan. Paham? Ya, terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan. Ayo tadi siapa yang ini yang akan masuk? Patri, silakan Patri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, insyaallah, amin, amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas pencerahannya Buya. Mohon izin Buya, mohon dijelaskan kembali tentang Nur Main tadi Buya, tentang kelihatan tunggal Allah tadi Buya. Iya. Kul adalah saksikan. Ya, kita menyaksikan dengan membaca kul melihat kepada batin atau nur main tadi, mata batinnya tunggal Allah. Nur main. Kul a'udzu birab, naik menguasai. Binas, nah itulah nur. Malik dan bangkit, kin datang, nas kepada nur, ilah hinas dan berdiri sebagai kodrat tunggal. Nah, disitulah kamu menghilangkan wujudmu. Tidak boleh ada wujud yang lain melainkan wujudnya Nur Main semata. Karena Nur Main itu dia tidak bersekutu. Dia boleh dipakai nur, dia boleh dipakai zat, dia boleh dipakai apapun sifat batin Allah boleh memakai, tapi dia tidak kekal dengan satu sifat. Paham? Insyaallah Buya. Gitu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Ada pertanyaan? Atau sudah tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Lain kali tanda tangannya dipencet dulu, ya. Silakan. Ini Buya, saya mohon diberi pengarahan tentang bagaimana caranya saya bisa mendalami apa yang Buya sampaikan. Caranya sami'na wa tokna.
Artinya patuh kepada guru, taat kepada ilmu. Artinya ilmu tidak dibahas, kepatuhan tidak lagi diadakan keraguan. Jalankan seperti apa yang disampaikan dan dengan sungguh-sungguh menjalankan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Laksanakan, jangan mengkaji apa yang dikajikan guru, karena tidak akan mampu sampai ke situ sebelum dibukakan jalannya. Paham? Nah, laksanakan seperti apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan insya Allah akan terjadi. Kenapa? Karena itu jalan sudah ada. Kalau Allah ingin menolongmu, tidak akan meminta persyaratan kepadamu, tapi justru kitalah yang butuh mempersiapkan persyaratan untuk menjalankannya. Paham? Insya Allah paham Buya. Baik, insya Allah. Atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan kepada yang lain, silakan. Silakan pertanyaan. Karena masa YouTube ini tidak bisa melamun, harus mengadakan pertanyaan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga Buya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin insyaallah, amin amin ya Allah. Mohon izin, ada satu hal yang perlu saya tanyakan. Ya. Terkait dengan berbagai hambatan atau gangguan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Apa dan bagaimana caranya untuk menghilangkan segala macam gangguan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Artinya kalau segala macam itu kan banyak, tetapi mana yang lebih utama yang mengganggu, itu kita yang tahu. Sering mengantuk, malas, menunda-nunda waktu zikir, atau marifat sering ingkar. Ya kita mana yang kita mengalami yang membuat kita lalai dan merasa sudahlah lanjut aja, nggak perlu pakai wudhu-wudhukan atau apa, ada kesombongan atau apa. Naikkan kekuatan, karena ada nama atau pasti ada kekuatannya, ada asma pasti ada sifat. Tidak mungkin asma ada sifat nggak ada. Contohnya ngantuk. Ngantuk itu ada kodratnya. Dengan tidur ada kodratnya. Semua nama ada kodratnya. Nah itulah yang harus dihadirkan. Dan itu kita tahu, kita sendiri yang tahu. Bodoh, ambil yang bodoh itu bakar. Apalagi lama nyambung, ambil yang lama nyambung itu dibakar. Semuanya apa yang menurut kita membuat kita terganggu, bakar saja. Karena apa? Binasa yang batil karena hak sudah berdiri. Itu hukum. Itu paham? Insyaallah. Baik, baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, masih ada? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, insyaallah. Yang saya mau pertanyakan Buya, yang tadi itu masalah kul hausu, itu yang saya belum begitu paham. Kul itu adalah kalimat tasdik. Tasdik itu maksudnya artinya banyak. Sama kayak ikhra. Kalau ikhra itu kan bacalah. Nah, bukan baca aja lah, tapi yakinilah, imanilah
dirikanlah, banyak mananya. Nah ya, jadi sama kul juga begitu. Kul itu saksikanlah, lihatlah, apapun itu bentuknya, yang kita sanggup ambil yang di mana artinya. Nah, dirikanlah atau saksikanlah. Au itu adalah ain. Karena u itu kalau dia ke hidung itu hamzah itu ain, ya. Au, jadi ain. Nah, ain itu kan pandangan, bola mata batin, nur ma'in. Jadi kul au berarti kita melihat batin Allah. Nah, kul a'udzu birab dan menguasai binas nur. Gitu ya. Malik bangkit, kinas adalah masuk dia ke dalam nur, ilahi nas. Nah, disitulah ketunggalan dia berdiri menjadi nur yang semata. Makanya ada kata ilah. Ilah itu tunggal wahid. Gitu, paham? Insyaallah Buya. Makasih Buya. Insyaallah. Baik. Nanti dimuzakarohkan berjamaah lebih matang lagi nanti ya. Nah, nanti kan sudah ini. Pertama kemarin kita sudah belajar bagaimana mentajalikan, menyerahkan solat, menghisap solat. Bagaimana kita menyaksikan solat kita dihisap dan kita berikan mikrot, memikrotkan kodrat solat. Tapi sekarang kita harus menyingkirkan kebatilan karena kita mau menuju istiqomah. Gitu. Didirikan solat dan menyerahkan kodrat solat kepada Allah supaya apa? Supaya ada kekuatan untuk kita untuk menjalankan istiqomah. Karena kekuatan solat yang tidak ada di tangan Allah tidak akan turun bantuan untuk menolong kita. Paham? Insyaallah paham. Baik, insyaallah. Baik, masih ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada pertanyaan, insyaallah nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.